Wabarakatuh, salam sejahtera teman-teman semua. Selamat sore semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Ya, pada siang hari ini kebetulan memang saya beberapa 2 hari yang lalu ya kemarin lusa di telepon dengan Mas Ari Lasso. Dia menceritakan beberapa hal terkait dengan masalah ini. Sebenarnya saya nggak terlalu yang ngikutin selewatan aja, tapi kemudian dia menceritakan semuanya. Tapi mohon maaf, nanti nggak bisa semuanya saya ungkapkan. Tapi dia menceritakan dari A sampai Z lah ya, background di belakang dan sebagainya. Tapi pada intinya begini. Masalah ini bukan masalah sih sebenarnya, menurut saya ini bukan masalah. Jadi pada saat itu ya, konteksnya pada saat ini saya dengan Mas Ari Lasso itu sudah berteman, bersahabat lama banget gitu ya. Nah kemudian biasa kita sering ketemu ya, dengan Mas Dani juga tentunya ya, kita ketemu sering ini banyak kecocokan, ngobrol-ngobrol masalah lain ya. Tentunya mungkin suatu kehormatan bagi saya, beliau menunjuk kami dari HIP Law Firm, dari Hendal Sama Partners. Saya memang sebenarnya udah nggak fokus lagi di masalah-masalah entertain artis gitu ya. Cuman karena artisnya legend ya terpaksa saya ya mau nggak, dan teman lama ya udah kita harus bantu, namanya teman seperti itu. Nah yang kedua gini, jadi inti daripada yang kenapa Mas Ari menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya ini lebih kepada adanya suatu statement yang dikatakan oleh saudara AT ya, AT kan ya, jangan Ade, kalau Ade nanti Ade kan. Saudara AT yang mengatakan bahwa ketika Mbak Derly menghubungi saudari AT untuk ya mungkin ada klarifikasi atau minta maaf, saya kurang tahu ya, dia mengatakan bahwa nggak usah bicara sama saya ya, bahwa bicara saja dengan hubungi saja pengacara saya karena hal ini sudah saya tempuh jalur hukum ya. Nah oleh karena itu dalam konteks tersebut ketika sudah masuk ke jalur hukum ya tentunya Mas Ari memerlukan advice ya kan, kemungkinan memerlukan bantuan hukum ke depannya ya, untuk kita kasih advice, kita dampingi atau dan sebagainya. Jadi konteksnya itu sebenarnya ya, konteksnya itu. Jadi tapi yang kedua, kita juga belum tahu apakah ini sudah dilaporkan atau belum. Nah kita juga butuh habis dari sini mungkin kita akan cek apakah benar-benar sudah dilaporkan atau belum, karena ini dua konteks yang berbeda. Nanti mungkin dari rekan-rekan media bisa sampaikan ke kita juga kalau ada info sudah dilaporkan apa belum, akan atau sudah. Ini kan dua hal yang berbeda. Dan itu ketika hal itu sudah disampaikan ke publik ya kan oleh saudari AT ke publik, dan itu juga ada konsekuensi hukumnya untuk beliau tentunya kalau dia ternyata pada saat memberikan statement mengatakan sudah melaporkan tapi ternyata belum. Nah, itu satu ya kan ya, jadi oleh karena itu, tapi yang ketiga bahwa kehadiran ditunjuknya atau dipercayakannya kami ya sebagai kuasa hukum ini untuk supaya ini tidak menjadi polemik berkepanjangan. Nah, mungkin Mas Ari tahu karakter saya yang bukan lawyer pansos ya kan, ingin bahwa semua ini diselesaikan. Semua itu saya punya style bahwa kita lebih kepada hal yang sifatnya goal pada suatu hasil, dan oleh karena itu
jangan sampai kami tidak ingin bahwa datangnya atau hadirnya seorang lawyer malah menambah polemik. Itu bukan tipe saya. Jadi yang saya mohon maaf teman-teman, kalau mau ke saya pengen bikin berita yang lebih panjang, respon terus segala macam, bukan tipe saya. Jadi ini mungkin respon pertama, bisa jadi ini mungkin respon yang terakhir. Jadi kita akan fokus ke masalah hukum jika memang ada masalah hukumnya. Jadi lebih ke arah situ, ya. Jadi kita saat ini bersikap defensif apabila dan berjaga-jaga apabila memang ada upaya hukum yang dilakukan oleh saudari AT terhadap Mbak Derly mungkin, ya. Dan tentunya wabil khusus kepada Mas Ari tentunya akan masuk ke dalam pusaran itu kan, gitu kan. Jadi lebih ke arah sana. Jadi dari saya mungkin intinya itu. Dari intinya itu kita akan lihat ke depannya bagaimana kami akan bekerja secara profesional, tidak mau berpolemik, ya. Paling nanti ya spill-spill 1-2 lah di medsos saya. Ya, apabila ada Mas Ari pengen sesuatu tentunya, tapi kami akan memberikan advice yang baik bahwa kita merasa Mas Ari sebagaimana kita ketahui sudah berkiprah sejak tahun let's say 91 sampai sekarang udah berapa puluh tahun, ya. Dia adalah, bisa kita kategorikan, dia adalah seorang legenda hidup saat ini, ya. Penyanyi dari Solo dan penyanyi dari sebuah band besar, salah satu band besar mungkin yang terbesar di Indonesia. Tentunya ngurusin masalah gini menurut saya terlalu kecil, bukan kecil ya, terlalu remeh. Dan ini tanda kutip kita patut menduga, ya siapa sih, ya, mau laki atau perempuan yang tidak ingin dikaitkan dengan seorang Ari Lasso. Nah, kan begitu kan? Tentunya ingin dikaitkan, gitu ya. Nah, saya nggak ngomong ini pansos ya, disclaimer dulu, tapi saya cari bahasa yang lain, nah, gitu kan. Tentunya semua pasti ingin gitu loh, dikaitkan seolah-olah Mas Ari, kalau waduh ada stigma bahwa seorang legenda Ari Lasso dikaitkan dengan seorang wanita, tentunya derajat wanita ini akan naik kan, gitu ya kan. Nah, kami menyarankan kepada Mas Ari ngapain kan ini gitu loh, biar kita aja yang ada kita, tapi dengan cara yang tepat, karena ya sebagaimana kita ketahui, ya, dunia entertain itu hal yang biasa, ya, dimana perputaran informasi yang begitu cepat, ya, orang gampang naik kemudian gampang hilang juga, ya. Mungkin ini salah satu beda dengan saya sudah 25 tahun juga di entertain. Mungkin yang lama-lama juga udah tahu sama saya, ya. Kalau yang lama-lama kita udah tahu bahwa salah satu cara instan untuk menjadi populer pada saat ini, ya, dengan cara-cara seperti ini. Kalau zaman dulu kan dia harus ikut apa, kompetisi apa, cara instan seperti ini. Tapi kita hanya patut menduga seperti ini. Saya tidak merujuk kepada siapapun itu, bahwa ini fenomena yang terjadi, ya, secara umum, tidak merujuk kepada saudari AT, tapi ini fenomena yang terjadi yang ingin coba tugas kami untuk mencoba mencerdaskan masyarakat bahwa tidak semua hal-hal yang sifatnya entertain itu seharusnya mendidik, ya, gitu. Jadi lebih ke arah sana, ya. Dari saya mungkin sekian. Bang, ada kerugian apa dari Mas Ari sendiri, Bang, yang akhirnya menelpon Abang minta bantuan? Sebenarnya gini, ya, ceritanya sebenarnya dia lebih curhat aja ke saya. Ya, saya juga sebenarnya kan masalahnya awalnya nggak tahu persis, ya. Ya cuman dengar saya komen-komen kan gitu kan, habis saya ini, cuman dia sedikit terganggu, ya mungkin karena dengan dia memang tentunya dalam hubungan dengan Mbak Derly mungkin ada pasang surut, itu wajar, ya kan, biasalah, ya kan, semua juga kita pernah melakukan. Dan Mas Ari termasuk orang yang sangat selektif dalam memilih pasangan, kan gitu kan, sangat selektif, bisa dikatakan saya nggak perlu sebut, itu bisa hitungan jari, ya,
memilih pasangan ya kan, memilih pasangan ini untuk jatuh cinta itu dia sulit nih. Kok jadi kayak jubirnya ya kan masalah. Tapi intinya gitu. Jadi dia ceritakan semua masalah ini segala macam, tapi mengerucut kepada hal yang sifatnya tugas pokok saya adalah untuk membackup wabil khusus kepada Mas Ari apabila memang nanti ada masalah-masalah hukum ke depannya. Ya kalau dari pihak-pihak lain pengen mengembangkan ini segala macam, ya kita coba perkecil, ya kan? Jangan sampai diperbesar, ya kan? Jangan sampai menguntungkan orang-orang lain, ya kan? Gitu kan? Mas Ari nanti malah downgrade, yang dinaik kan itu yang sebenarnya ngapain Mas? Nggak untung lah buat Mas Ari kan gitu kan? Dipanjat-panjatin untuk orang lain gitu. Bang, mungkin kejadian awal kan karena mungkin Mas Ari ngechat saudara. Oh iya. Ini kan awalnya seperti itu Bang. Mungkin alasan Mas Ari atau mungkin masalah utamanya apa sih Bang sebenarnya sampai akhirnya rame, akhirnya Mas Ari butuh tim kuasa hukum untuk bisa mungkin alasan kalau butuh tim kuasa hukum tadi sudah jelaskan di awal ya kan, karena di sana sudah mengatakan bahwa ini sudah dilaporkan ya tentunya dia harus cari kuasa hukum dong ya kan gitu kan. Apakah ntar Mbak Derli juga akan kita kita dampingi atau tidak itu kita lihat perkembangannya. Tapi kalau triggernya itu kan itu juga udah ada di medsosnya Mas Ari kan tentang masalah itu. Nah, apa lagi pertanyaan lagi? Alasannya mungkin mencet lu hilaf atau iseng atau gimana? Gini ya, saya gini aja, simpelnya bahwa pada saat itu ini mah udah masuk ke itu sih sebenarnya ya, modal pinter-pinter juga sih kalau iya. Pokoknya intinya sebenarnya ada kesalahpahaman di situ, ada kesalahpahaman pada saat handphonenya terinstall tuh, jadi hilang semua, kemudian dia nggak tahu di siapa ya kemudian biasa Mas Ari bukan hanya dengan laki-laki atau juga perempuan ya biasa dia dengan itu orangnya kan memang ramah kan gitu biasa aja. Memang dia dan diakui memang dia ngechat pertama mungkin ini siapa sih kan gitu kan atau apa kan gitu kan. Saya nggak ngerti ya kan kalau masalah itunya. Sebenarnya ada sih kalau itu, tapi kita nggak ngerti. Memang poinnya ngechat pertama kali tapi di garis bawahi itu bukan flirting atau menggoda, nggak ada sama sekali. Cuman mungkin Mbak Derli kemungkinan besar ya patut diduga mungkin salah paham karena ada di situ. Lagi ada di situ ya Mas Ari kasih aja handphonenya, ambil aja biasa aja, silakan. Jadi segala macam mungkin. Nah ada perempuan patut diduga mungkin biasanya reaksional. Biasa kan perempuan menggunakan hati dibanding logika. Gitu. Jadi lebih impulsif gitu ya. Jadi hal-hal yang biasa aja kayak gitu aja. Ya mungkin terjadi percakapan ada voice note atau apa kan seperti itu. Bang, kalau Pihak dari sana misalkan laporinnya, ya kan perihal apa Bang? Dugaannya? Apa? Pihak sana lapornya dugaannya Nggak tahu kita. soal adanya dugaan Pencemaran ancaman itu, nama baik atau seperti ancaman apa? betul tidak Bang? Ya, saya harus konfirmasi lagi. Habis dari sini mungkin kita akan ke Mabes, kita mau tanya dulu. Jangan belum ada laporannya. Karena kan pihak di sana kan mengatakan bahwa merasa diancam. Oh iya, Ya, merasa ya. itu boleh aja. Merasa itu boleh aja, tapi itu memang harus dibuktikan, ya kan? Ancaman itu sejauh mana? Habis itu apakah ada dampak? Harus tahu. Ancaman itu harus ada dampak secara fisik dan psikologis. Bentuknya apa? Iya kan? Saya ngomong ke kamu gitu. Hati-hati ya di jalan. Nah, hati-hati di jalan tuh bisa bentuk perhatian atau bisa juga bentuk ancaman kan gitu kan? Hati-hati di jalan. Nah itu ini analogi aja. Wah ini mengancam saya nih Bang Hendar nih kan? Enggak juga, orang saya perhatian, hati-hati di jalan kan gitu. Nah habis itu kalau dianggap itu kita anggap biasanya itu ancaman, dampaknya apa nggak ada dampak apa-apa, harus ada dampak psikologisnya. Setidaknya seperti itu. Jadi nggak sembarangan hal seperti itu. Nah ya habis itu ya teman-teman tahu kemudian yang bersangkutan ini si saudari Ati ini mulai safari.
bener nggak? Hmm. Safari kesini ya, udah tahu lah semua memang kayak gini kan, kita udah tahu semua. Jadi ya ini kok kayak gini ya, kita tahu lah rumus-rumusan seperti itu udah kita tahu. Makanya saya sarankan ke Mas Ali untuk calm, cooling down aja, udah nggak usah diurusin yang gini-gini, fokus aja ke kerjaan. Ya bisnisnya juga banyak, habis itu juga konsernya juga di mana, manggung di mana-mana, udah fokus aja ke sana. Ya hobi-hobian lah ya kan, udah. Habis itu kalau memang masih mau bisa mempertahankan hubungan ya kan, berjuang untuk dengan Mbak Shirley ya monggo lakukan kan gitu kan. Tapi ya tentunya saya berharap bahwa ketika ada hal-hal yang mungkin ya, namanya orang lagi punya berpacaran atau putus nyambung, saya pastikan kalau umpama ini update-nya lagi putus ya Mas Ari ya, lagi putus, saya pastikan itu bukan karena saudari AT. Jadi kalau saudari AT mengatakan atau teman-teman media menyangkutkan hal tersebut, no, tidak, bukan sama sekali. Nah itu bentuk fitnah dan bentuk kegeeran ya. Jadi kita sudah catat, kita sudah punya data-datanya segala macam ya. Artinya kan gini, menurut saya gini ya, kalau ada perempuan apa gitu ya, wanita, habis itu di DM segala macam sama public figure, seorang legend ya, bukan Ari Lasso nih ya, kita ngomong gitu ya. Ya udah sih, selesai di situ aja. Kenapa? Ya kan? Habis itu umpamanya dia punya pasangannya negor segala macam, harusnya kan selesai di situ aja, selesai kan? Nah, ketika itu diperpanjang, wah, di story-nya banyak, ya kan? Habis itu safari kemana, ya. Jadi kan bukan aneh, sesuatu hal yang lazim yang rumus-rumus orang yang ingin quote and quote ya kan, ingin terkenal ya kan dengan cara seperti itu. Tapi nggak ngomongin si Ati ya, saya ngomongin yang lain, public figure yang lain, itu loh ya kan. Mungkin saudara Ati enggak, ya kan? Itu loh. Bang, selain mungkin menunggu dari pihak sana, mungkin Mas Ari bakal ada langkah hukum ke depannya bang? Kita akan lihat dulu. Kita lihat, saya minta Mas Ari. Saya rasa gini, dari sudut pandang saya, dari sudut pandang kami, bukan level Mas Ari lah untuk ngeladenin gitu ya. Tidak akan menguntungkan beliau, ya kan? Hanya menguntungkan orang lain. Dia di sini, itu di sini, ujungnya gini, ngapain gitu menurut saya kan gitu kan ya. Tapi dia ini kan, saya nggak nyebut orang ya, nah, saya disclaimer aja terus. Jadi gitu, maksud saya ngapain dilatih mas, ya kan? Ya kita udah tahu patut diduga motifnya apa gitu loh. Kan harusnya nggak perlu lah pasang-pasang stories, kalau mau cemu berentet, ini habis itu ngapain gitu kalau ini kan. Gitu. Tapi ya mungkin ya suatu kebanggaan